Shalom dan selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudara. Kita mau disapa oleh firman Tuhan pada pagi hari ini. Sebelum kita memulai aktivitas kita, marilah kita berdoa. Kami sangat bersukacita dan bersyukur Tuhan pada pagi hari ini, karena Tuhan masih memberikan kami napas kehidupan, dan Tuhan masih memberikan hari ini untuk kami, untuk melakukan tugas dan tanggung jawab kami. Tapi sebelumnya, biarlah firman-Mu yang menguatkan kami dan meyakinkan kami untuk bekerja dan berbuat sepanjang hari ini. Di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Ayat harian kita pada hari ini, 24 Januari 2023, diambil dari Galatia 2 ayat 20. Namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman dalam Anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Demikianlah firman Tuhan. Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, ada suatu pertentangan yang sengit antara pemahaman Yahudi dengan pemahaman Rasul Paulus tentang pembenaran dan hidup. Orang Yahudi memahami pembenaran dan hidup diperoleh adalah melalui hukum Taurat. Artinya, manusia dibenarkan di hadapan Tuhan dan beroleh hidup adalah dengan melakukan dan memenuhi tuntutan hukum Taurat. Atau dalam kata lain, bahwa pembenaran dan hidup itu adalah hasil usaha manusia atau hasil pekerjaan manusia. Nyatanya, tidak seorang pun manusia mampu melakukan tuntutan hukum Taurat, apalagi untuk memenuhi hukum Taurat. Mampunya manusia adalah melanggar hukum Taurat, sehingga oleh hukum Taurat, upah manusia adalah maut atau kematian. Rasul Paulus begitu tegas menentang pemahaman Yahudi ini. Rasul Paulus mengatakan, manusia tidak mendapat pembenaran dan hidup oleh hukum Taurat, karena manusia tidak seorang pun yang mampu memenuhi tuntutan hukum Taurat. Melalui usaha manusia, tidak ada seorang pun yang bisa dibenarkan dan beroleh hidup. Pembenaran dan hidup kita adalah hanya oleh kasih karunia Allah melalui karya Yesus Kristus di kayu salib. Itu makanya Rasul Paulus begitu tegas mengatakan, namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Bapak Ibu Saudara-saudara, kalau Paulus mengatakan hal demikian, bukan berarti kita tidak perlu dan tidak harus berusaha melakukan hukum Taurat. Orang-orang yang telah dibenarkan dan telah beroleh hidup oleh kasih karunia Allah, justru harus lebih sungguh-sungguh dan lebih serius untuk berperilaku sesuai dengan petunjuk hukum Taurat atau memelihara hukum Taurat. Kita jangan lupa bahwa setiap kali hukum Taurat dibacakan dalam ibadah minggu di gereja, kita selalu memohonkan, ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami untuk melakukan yang sesuai dengan hukum Taurat-Mu.
Demikian kita selalu pohonkan di dalam menyambut hukum Taurat. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas sapaan firman-Mu pada pagi hari ini, yang telah mengingatkan kami beroleh hidup dan dibenarkan, bukan oleh perbuatan perilaku baik kami, tetapi kami beroleh hidup dan dibenarkan di hadapan Tuhan, karena kasih karunia-Mu kepada kami. Tetapi ajarlah kami Tuhan, orang-orang yang telah dibenarkan oleh kasih-Mu, untuk setiap saat taat kepada perintah-Mu dan melakukan hukum Taurat-Mu. Bimbinglah kami melalui Roh Kudus-Mu, sehingga kami mampu berperilaku dan berbuat sesuai dengan kehendak Tuhan. Kami serahkan kehidupan kami sepanjang hari ini, dan juga segala kegiatan dan tanggung jawab kami ke dalam tangan Tuhan. Biar Tuhan yang mengajari kami dan memampukan kami bekerja sepanjang hari ini. Biarlah perilaku kami, hidup kami, dan tindakan kami sesuai dengan kehendak Tuhan dan menjadi kemuliaan Tuhan. Tetapi ampuni kami Tuhan dari dosa kami, supaya kami layak di hadapan Tuhan. Di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus, kami berdoa dan bersyukur. Amin. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa, dan persekutuan dengan Roh Kudus, kiranya menyertai kamu sekalian. Amin.